Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di dalam keletihan kami, di dalam beraktivitas sepanjang hari ini, masih ada waktu bagi kami bersama-sama untuk datang bersekutu bersama di dalam persekutuan doa, dan bahkan lebih khusus lagi ya Tuhan, di mana kami juga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sekali lagi belajar akan firman-Mu. Setiap kali kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, ini selalu mengingatkan kepada kami bahwa ini merupakan waktu-waktu yang berharga bagi kami. Ini merupakan waktu-waktu yang penting bagi kami, karena di mana kami masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan, supaya pada saat ini hati dan pikiran kami boleh tertuju kepada kebenaran firman-Mu, tambahkan juga lewat anugerah-Mu, memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas, yaitu satu tema yang cukup menarik, karena tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sebuah tema yang masih aktual ya di kehidupan kita pada saat ini, terutama di dalam kita bergereja. Ya, saya coba share screen terlebih dahulu ya. Ya, apakah share screen saya bisa dilihat? Ya, tema kita pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dari Cilancen, adalah kita akan membahas ibadah online di masa normal, Alkitab Biaka. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa tema ini merupakan sebuah tema yang sangat aktual bagi kita, karena tema ini merupakan sebuah tema yang masih lekat di dalam kehidupan praktek-praktek ibadah gereja pada umumnya pada saat ini ya. Jadi sekalipun pada saat ini masih sudah diberikan kebebasan bagi kita untuk beribadah secara onsite atau kita bisa hadir di gereja, namun sepenuhnya kita juga masih melakukan ibadah normal begitu ya. Ya, kita akan bersama-sama melihat bagian ini dengan kita akan bersama-sama membahas. Pertama-tama kita perlu tahu sebelum kita akan masuk membahas apakah ibadah online di masa normal itu sesuai dengan masih sesuai Alkitab Biaka atau bukan. Pertama-tama saya mengajak kita untuk kita pertama pahami tentang pengertian ibadah itu sendiri. Nah, pengertian ibadah itu sendiri kalau kita melihat di dalam kosakata yang digunakan di dalam Alkitab sebetulnya itu sangat luas sekali. Nah, tetapi konsep dasar baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, kosakata yang digunakan berkaitan dengan ibadah itu berkaitan dengan pelayanan. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, maka kata ibadah itu menggunakan kata avoda. Dan dalam bahasa Yunani adalah latria. Nah, kedua kata ini baik avoda dalam Perjanjian Lama dan latreia di dalam koinonia atau Perjanjian Baru Yunani memiliki arti yang sama, yakni menyatakan pekerjaan budak atau seorang hamba upahan. Nah, jadi di dalam penggunaan kata avoda di dalam Perjanjian Lama dan di dalam latreia di dalam Perjanjian Baru ini memiliki makna yang sama. Jadi sama-sama menggambarkan sebuah pekerjaan budak atau hamba upahan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, memang di dalam zaman Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, maka ada istilahnya ketika seseorang atau tuannya memiliki pekerja di rumah, maka itu akan disebut budak. Ya, maka itu akan disebut budak. Dan bahkan juga di dalam konteks di mana Alkitab ini tulis dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, budak-budak itu pun juga ada istilahnya, ada tingkatan-tingkatannya begitu ya. Ada status sosialnya itu tingkatan-tingkatan begitu. Nah, ketika dia melakukan sesuatu kepada tuannya, nah maka kata avoda dan kata latria ini melakukan sesuatu, maka ini menggambarkan
kata avoda di dalam Perjanjian Lama dan kata latreia di dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam konteks ini kalau misalnya mempersembahkan ibadah kepada maka para hambanya biasanya itu akan tiarap gitu ya. Maka biasanya para hambanya, persembahkan ibadahnya kepada itu akan tiarap. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai istakawa, dan di dalam bahasa Yunani atau koinonia itu disebut sebagai proskuneo. Jadi mereka akan tiarap. Nah, jadi dengan demikian ibadah di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru dapat diartikan ini mengungkapkan rasa hormat, rasa kagum, atau bisa dikatakan bahwa sebagai rasa takut dan penuh puja kepada satu pribadi yang lebih daripada kita sebagai manusia. Nah, hal serupa juga kalau kita melihat di dalam kamus gambaran Alkitab gitu ya. Kamus gambaran Alkitab. Nah, maka di sana katakan bahwa ibadah atau penyembahan adalah sebuah aktivitas yang dirancangkan dan dirancang untuk mengenal dan melukiskan kedudukan seseorang. Nah, ini di dalam praktik orang Yahudi dan orang Kristen, penyembahan itu dikhususkan sebagaimana seharusnya kepada pribadi yang ilahi atau Allah yang dinyatakan oleh kitab suci. Nah, jadi ini artinya ketika seseorang itu beribadah atau melakukan penyembahan, maka itu ditujukan kepada sesuatu pribadi yang ilahi atau sesuatu pribadi yang dinyatakan di dalam kitab suci, yaitu Allah. Oleh karena itu maka subjek dan objek ibadah itu sendiri hanya ditujukan kepada Allah sebagai pribadi yang ilahi. Jadi saya ulangi bahwa dengan demikian ketika seorang beribadah atau ketika seorang melakukan penyembahan dan penghormatan kepada Allah, subjek dan objek daripada penyembahan itu sendiri hanya ditujukan kepada Allah sebagai pribadi yang ilahi yang memang dinyatakan di dalam kitab suci. Nah, maka dari itu di dalam pengakuan iman Westminster, di sana mengatakan bahwa penyembahan religius haruslah diberikan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan hanya kepadanya, bukan kepada malaikat-malaikat, sekalipun malaikat-malaikat itu kalau dibanding dengan kita, ya dia memiliki karunia-karunia khusus begitu ya, lebih daripada kita. Karena dia adalah pribadi roh gitu ya. Dia tidak butuh makan dan minum, dan kadang-kadang dia adalah makhluk yang ilahi yang memiliki kekuatan supernatural berbeda dengan kita. Lalu kemudian ibadah juga bukan ditujukan kepada orang-orang kudus. Nah, ini mengingatkan kepada kita tentang pembelajaran kita berkaitan dengan bagaimana ibadah yang dilakukan oleh orang Roma Katolik. Nah, di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di dalam gereja Roma Katolik, maka mereka juga melakukan ibadah-ibadah tertentu dilakukan untuk orang-orang kudus, termasuk para rasul gitu ya, Santo Petrus, Maria, dan sebagainya. Nah, atau juga ibadah yang ditujukan di sini dimaksud oleh pengakuan iman Westminster tidak ditujukan kepada ciptaan yang lain apapun. Jadi jelas di sini bahwa mau mengatakan subjek dan objek penyembahan kita atau ibadah kita harus hanya kita tujukan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan sejak kejatuhan, penyembahan religius ini tidak bisa dilakukan tanpa pengantara. Dan juga tidak bisa dengan pengantara yang lain, kecuali Kristus saja. Yaitu Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, ini sangat jelas sekali ya, sangat tegas sekali ya, yang disampaikan oleh pengakuan iman Westminster. Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa di dalam kita melakukan praktek ibadah kita, maka yang harus menjadi subjek dan objek atau menjadi pusat ibadah kita dalam kita beribadah hanyalah kepada Allah. Dan ini hanya bisa kita lakukan melalui perantara daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh karena itu, meskipun di dalam agama-agama yang lain gitu ya, ada konsep mereka tentang ibadah, mereka melakukan ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena mereka melakukan dengan cara yang salah gitu ya. Yang benar hanya di dalam Kristus Tuhan. Mereka harus percaya pada Tuhan Yesus gitu ya. Ketika Injil disampaikan, diberitakan, ketika mereka percaya dan mereka menyembah Allah, mereka beribadah, maka itu bukan ibadah yang benar. Sekalipun mereka di dalam praktek-praktek kepercayaan mereka ya ada konsep ibadah yang mereka lakukan. Mereka juga sama-sama menyembah, merasa bahwa mereka menyembah beribadah kepada satu pribadi yang ilahi, yang melebihi daripada kehidupan kita manusia, begitu ya. Nah, tetapi mereka menyembah kepada Allah yang lain. Mereka menyembah kepada berhala, begitu. Nah, mari sama-sama kita melihat bagaimana ibadah di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita melihat tentang praktek ibadah di dalam Perjanjian Lama, maka kita dapat melihat di dalam Perjanjian Lama kita bisa temukan ada praktek ibadah yang dilakukan secara pribadi. Dan ini kita dapat melihat di dalam Keluaran 33 ayat 9. Sebenarnya ada beberapa ayat yang lain juga, tetapi pada saat ini saya hanya memberikan satu contoh ayat saja. Nah, di sana di dalam Keluaran 33 ayat 9 dikatakan bahwa apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Nah, jadi ini merupakan contoh daripada panggilan ibadah secara pribadi di dalam Perjanjian Lama. Dan bahkan juga ini juga dilakukan Tuhan kepada Abraham. Ketika Allah menyatakan diri kepada Abraham, maka Allah juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Musa. Nah, lalu kemudian yang kedua yang bisa kita lihat di dalam praktek ibadah di dalam Perjanjian Lama, selain ada panggilan ibadah secara pribadi, itu juga ada panggilan ibadah secara komunal atau secara kolektif. Dan ini bisa kita lihat di dalam 1 Tawari 29 ayat 20. Di sana disebutkan bahwa kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Jadi ayat ini sangat jelas sekali memperlihatkan bahwa ada ibadah secara personal, tapi juga ada ibadah secara komunal. Nah, mari sama-sama kita melihat bagaimana praktek-praktek ibadah di dalam zaman daripada bapak-bapak leluhur ya. Nah, di dalam zaman ini maka kita dapat melihat bahwa dalam ibadah bukan upacara-upacara atau bukan tempat-tempat keramat di mana mereka beribadah atau nama ilahi yang mereka pakai. Meskipun ketika mereka berjumpa dengan Allah di suatu tempat, ketika Allah menyatakan diri kepada mereka, maka mereka membangun mezbah di sana, dan itu ditandain oleh mereka bahwa mereka pernah berjumpa dengan Tuhan di sana. Tapi itu tidak ditekankan oleh mereka, tetapi itu hanya mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan pernah menyatakan diri kepada mereka di tempat tersebut. Nah, Allah dalam konteks para bapak leluhur mendekati mereka dalam suasana kasih dari perjanjian. Maka hubungan mereka dengan Allah bercirikan keintiman. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa berdosa, dan bahkan semua manusia menjadi berdosa. Nah, dan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka pada saat itu Tuhan mencari Adam dan Hawa dan berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan merumukkan kepala si ular. Dan janji inilah yang dipegang oleh Allah, dijaga oleh Allah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Hingga ketika manusia pada saat itu, ketika Adam dan Hawa pada saat itu, di zaman-zaman mereka mereka kenal siapa Tuhan. Di zaman-zaman mereka di dalam keturunan yang masih dekat dengan mereka, pasti mereka tahu siapa Allah. Namun ketika kita melihat di dalam beberapa waktu kemudian, di dalam keturunan-keturunan mereka kemudian, maka di sana kita temukan manusia semakin hari semakin jahat. Mereka sama sekali tidak lagi mengenal Allah. Nah, dengan mengingat perjanjian ini, maka Allah menyatakan diri kepada mereka. Sekalipun mereka sama sekali tidak mengenal Allah yang benar. Ketika Adam dan Hawa mati, dan Kain dan Habil dan segala macam, maka manusia tambah jahat karena mereka tidak lagi mengenal Allah yang benar. Nah,
Mengingat perjanjian kepada Adam dan Hawa inilah, maka Allah menyatakan diri kepada manusia yang telah sama sekali kabur tentang siapa Allah yang benar di dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat di dalam kisah, dalam kitab Kejadian, maka kita bisa menemukan bagaimana proses daripada kejatuhan daripada manusia itu di dalam dosa semakin hari semakin tambah jahat, gitu ya. Tambah hari semakin tambah jahat, sehingga ada peristiwa Sodom dan Gomora, ada juga peristiwa air bah. Tuhan menghukum manusia supaya mengingat kembali siapa Allah yang harus mereka sembah, kepada siapa Allah yang harus mereka beribadah. Nah, dalam konteks ini, maka para bapak leluhur didekati oleh Allah, seperti saya katakan tadi, bahwa selalu mengingat karena ada perjanjian antara Allah dan manusia, begitu ya, kepada Adam dan Hawa pada saat mereka jatuh di dalam dosa. Nah, pada zaman bapak leluhur, Allah lah yang mendekati umatnya, bukan sebaliknya. Selalu Allah lah yang berinisiatif. Bahkan juga kalau misalnya di dalam perjanjian baru, Allah lah yang selalu berinisiatif, begitu ya. Tetap Allah lah yang selalu berinisiatif untuk mencari kita yang berdosa. Tidak mungkin kita yang berdosa ini sebelum kita dilahir barukan, maka kita dapat mencari Allah. Tidak mungkin. Allah lah selalu yang menyatakan diri, melahir barukan kita, maka kita bisa mencari Allah. Nah, mesbah-mesbah memang didirikan seperti yang saya katakan tadi, ketika Allah menyatakan diri kepada bapak leluhur kita, kepada Nuh, Abraham, kepada Musa. Nah, itu semua ada mesbah-mesbah yang mereka dirikan untuk memperingati hubungan antara Allah dengan mereka. Itu menggambarkan bagaimana keintiman relasi Allah dengan mereka. Allah mencari mereka, Allah mendatangi mereka, menyatakan diri supaya mereka bisa mengenal Allah. Nah, sebagai contoh, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Abraham di Mamre, ketika ia sedang berputus asa karena belum memiliki anak, ia akan menjadi ahli warisnya. Allah berinisiatif datang kepada Abraham, memperkenalkan diri kepada Abraham bahwa dia adalah Allah, Yahweh, yang satu-satunya yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan manusia. Nah, pada saat ini bersama-sama kita juga melihat bagaimana praktek-praktek ibadah di dalam zaman setelah para bapak leluhur. Nah, setelah zaman bapak leluhur berakhir, maka ibadah secara komunal, kalau di dalam sebelumnya, di dalam zaman bapak leluhur itu, ibadah itu selalu sifatnya lebih banyak pribadi. Karena Allah menyatakan diri kepada mereka supaya mereka tahu Allah, mereka mengenal Allah yang benar, supaya mereka tahu Yahweh yang harus mereka sembah. Namun ketika itu masa itu lewat, dan ketika masuk di era setelah zaman bapak-bapak leluhur, maka ibadah secara komunal mulai ada. Ini mengingatkan kepada kita bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan mereka akan memasuki tanah Kanaan, maka di dalam masa-masa mereka menuju ke tanah Kanaan di daerah pegunungan Sinai, maka Tuhan menyatakan diri kepada Musa supaya seluruh bangsa Israel yang sebagai umat Tuhan, mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah, sejak dari situlah maka pada saat itu ibadah secara komunal terus dilakukan oleh bangsa Israel sampai mereka berada di dalam tanah Kanaan. Sampai mereka berada di dalam tanah Kanaan. Nah, setelah mereka berada di dalam tanah Kanaan, maka ada banyak umat yang dapat mengikuti ibadah secara umum, gitu ya, karena di dalam tanah Kanaan mereka juga telah membangun bait suci. Ada bait Allah yang dibangun oleh mereka, ya, yang pusatnya di Yerusalem. Dan di dalam bait Allah tersebut, maka mereka bisa mengikuti ibadah umum seperti dalam Mazmur 93 ayat 5, dan bahkan juga mereka bisa menyampaikan doa bersama mereka kepada Tuhan. Dan ketika mereka juga datang ke bait suci, maka mereka memanfaatkannya untuk mengungkapkan kasih dan syukur mereka kepada Allah dalam tindakan rohani batin dia yang sungguh-sungguh. Kita dapat melihat dalam Ulangan 11 ayat 13. Mereka bisa datang menghampiri Tuhan, mengekspresikan bagaimana mereka bisa berrelasi dengan Tuhan lebih nyata lagi dalam kehidupan mereka ketika mereka berada di dalam bait Allah. Nah, memang ketika umat Israel menetap di tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan beberapa tantangan berkaitan dengan pola ibadah yang berbeda dengan mereka. Karena mengingat bahwa orang-orang Kanaan, begitu ya,
mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka adalah bangsa penyembah berhala, gitu ya. Nah, ini memang merupakan kalau kita baca dalam sejarah gereja merupakan kesalahan daripada orang Israel sendiri, begitu ya. Karena ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan pada saat itu, Tuhan telah memerintahkan kepada mereka bahwa mereka harus menumpas habis orang-orang yang ada di dalam tanah Kanaan. Nah, salah satu alasannya kenapa? Karena supaya bangsa Israel itu tidak terkontaminasi dengan cara ibadah daripada orang-orang yang ada di tanah Kanaan sebagai penyembah berhala. Nah, tetapi kita melihat di dalam Alkitab ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka tidak menumpas habis orang-orang yang ada di dalam tanah Kanaan. Mereka membiarkan ada orang-orang Filistin di sana, ada orang-orang dan orang Amori, dan itu menjadi satu permusuhan dari sepanjang sejarah orang Israel ketika berada dalam tanah perjanjian, bahkan sampai saat ini, begitu ya. Itu menjadi satu perkara yang besar bagi orang Israel. Nah, di kehidupan orang Israel di dalam tanah Kanaan, maka mereka bisa terpengaruh dengan cara beribadah orang-orang yang ada dalam tanah Kanaan yang menggunakan ilmu gaib, gitu ya. Ya, mereka menggunakan ilmu gaib, ilmu sihir, ketika mereka hendak melakukan sesuatu. Nah, bahkan juga mereka bisa memanggil arwah orang mati untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan mendewakan leluhur mereka. Padahal semuanya itu dilarang oleh Tuhan, gitu ya. Lalu kemudian mereka bisa melihat bagaimana orang-orang yang ada di dalam tanah Kanaan itu, orang Amori, orang Filistin, dan orang-orang yang lain yang ada di dalam tanah Kanaan, mereka juga melakukan pelacuran sakral. Nah, ini meniru pernikahan sakral dewa dengan dewi mereka dalam menjamin kesuburan. Jadi mereka ada praktek-praktek pelacuran sakral begitu. Jadi ini diizinkan oleh orang-orang Kanaan ya sebagai sebuah manifestasi daripada ibadah mereka kepada dewi kesuburan gitu ya. Jadi mereka melakukan praktek-praktek pelacuran yang sakral. Jadi mereka menganggap bahwa ketika mereka melakukan perbuatan cabul begitu ya, di kuil-kuil, itu merupakan sebuah perilaku-perilaku yang sakral. Lalu kemudian juga orang-orang Israel menghadapi cara ibadah yang lain seperti orang Kanaan yang mengenal mite dewa kesuburan yang bisa pudar dan bisa bangkit kembali begitu ya. Jadi ada masanya. Kalau misalnya di dalam di dalam saat-saat di mana masa-masa yang sulit, maka orang-orang di dalam tanah Kanaan percaya bahwa dewa mereka pudar gitu ya. Tapi ketika di satu masa di mana ketika masa musim panen, mereka percaya bahwa itu diberikan kesuburan oleh dewa mereka yang bangkit kembali. Ya, nah ini diperhadapkan dengan cara ini dihadapi oleh orang Israel yang berbeda cara ibadahnya. Orang Israel percaya kepada Tuhan yang bertindak di dalam sejarah, yang menyelamatkan mereka dan bahkan juga di dalam memberkati mereka. Sejak ketika mereka berada di dalam masa-masa perbudakan di Mesir, di dalam mereka masa-masa di mana mereka keluar dari Mesir, dan bahkan juga ketika mereka sampai di dalam tanah Kanaan. Tuhanlah yang menentukan aturan hidup mereka melalui petunjuk yang diberikannya dan disampaikan oleh para tua-tua dan para nabi-nabinya. Pada saat itu, di zaman orang Israel, ketika Tuhan menyatakan isi hatinya, maka Tuhan memakai para tua-tua Israel dan bahkan nabi-nabi daripada orang Israel untuk menyatakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, tetapi ini merupakan sebuah tantangan bagi orang Israel ketika mereka berada dalam tanah Kanaan, dan bahkan ketika mereka sudah mulai lebih banyak melakukan ibadah secara komunal. Bahkan di zaman tersebut, cara ibadah secara komunal ini sudah merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang Israel. Jadi Tuhan selain menuntut ada ibadah secara pribadi, tapi juga Tuhan mau supaya orang Israel itu beribadah secara berjemaah. Nah, setelah di dalam tanah Kanaan, ibadah orang Israel terus berkembang seperti saya katakan tadi. Mereka sudah beribadah dalam bait suci. Nah, ini menyatakan satu perbedaan dengan cara beribadah seperti yang saya katakan tadi sebelumnya dengan bapak-bapak leluhur ya. Kalau bapak-bapak leluhur itu cara ibadah mereka itu secara pribadi ya, karena mereka belum mengenal Tuhan gitu ya. Jadi Allah selalu yang menyatakan diri kepada mereka. Nah, lalu kemudian setelah
Allah terus menyatakan diri kepada mereka, kepada bapak-bapak leluhur ini, lalu kemudian di zaman Musa dan Allah menyatakan dirinya kepada Musa dan kepada umat Tuhan pada saat itu, maka itu pola ibadah mereka sudah mulai lebih banyak dengan pola ibadah berjemaah. Nah, di dalam situasi inilah kita dapat melihat bahwa pola ibadah daripada orang Israel ini lebih mengutamakan pada realitas rohani. Jadi lebih menyatakan kepada realitas rohani. Nah, sehingga ketika bait suci dibinasakan, ketika beberapa zaman kemudian sekian lamanya orang Islam menetap di dalam tanah Kanaan dan mereka tidak setia kepada Tuhan, Tuhan beri mereka, bait suci mereka, kebanggaan mereka untuk menggambarkan bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka itu dihancurkan oleh orang Babel. Maka disinilah orang Israel merasa bahwa ada satu kehilangan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Karena mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Bait Allah sudah hancur sebagai simbol kehadiran Tuhan, bait Allah sudah hancur, dan ketika mereka berada dalam pembuangan, seolah mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka. Nah, oleh karena itu, ketika mereka di dalam pembuangan pada akhirnya, nah mereka mendirikan sinagoge. Ya, sinagoge ini didirikan untuk apa? Supaya mereka bisa lagi boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Memang pola ibadah di dalam sinagoge ini tidak sebanyak seperti di dalam bait suci begitu ya. Sinagoge ini lebih kecil ya dari bait Allah atau bait suci yang dimusnahkan di Babel pada saat itu. Tetapi paling tidak di dalam sinagoge ini bisa mereka beribadah secara berjemaah bersama-sama. Ya, bukan hanya lagi beribadah sifatnya pribadi, tetapi ini bisa dilakukan secara berjemaah sekalipun terbatas. Di dalam sinagoge ini mereka bisa bisa mendengar, memperhatikan, memusatkan perhatian dan penyembahan mereka kepada Tuhan. Tambahkan juga mereka bisa membawa doa-doa mereka kepada Tuhan, membaca kitab suci, tambahkan juga mendengarkan penjelasan kitab suci yang dilakukan oleh imam, tambahkan juga mereka bisa menerima berkat daripada imam. Nah, di dalam situasi yang seperti ini, orang Israel betul-betul merasakan bahwa ini merupakan suatu pola ibadah yang sungguh-sungguh yang mereka dambakan. Ketika sekian lamanya mereka merasa bahwa Tuhan seolah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka, tetapi ketika mereka ada sinagoge, mereka merasa bahwa waduh, ada spirit yang baru yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Dan ini menolong mereka di dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Karena mereka tetap belajar firman Tuhan, ada doa, dan mereka tetap mendengarkan firman Tuhan yang menuntun mereka. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ibadah dalam perjanjian lama adalah sarana pertemuan antara Allah dengan umatnya, di mana inisiatif itu berasal dari Allah sendiri. Jadi Allah lah yang selalu berinisiatif untuk menyatakan diri kepada umatnya, supaya mereka bisa mengenal Allah, dan mereka bisa beribadah kepada Allah. Dan tidak sampai di sana, mereka juga bisa tahu maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga ketika mereka melakukan ibadah, mereka juga bisa melakukan ibadah kepada Tuhan dengan rasa penuh ucapan syukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam pola ibadah di dalam perjanjian lama. Dan saat ini mari sama-sama kita melihat akan ciri-ciri pribadi Allah di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama, maka kita dapat melihat ciri-ciri daripada pribadi Allah yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Yang pertama yang bisa kita lihat di sana, Allah menyatakan diri sebagai pribadi yang transenden dan tidak dapat dilihat. Saat ini kita dapat melihat jelas dalam Keluaran 33, 17, ayat 23. Nanti boleh dibaca di rumah ya. Nah, apa maksudnya Allah yang transenden? Allah yang transenden ini Allah yang jauh begitu. Allah yang sangat sulit dijangkau oleh kita. Nah, nanti kita akan tahu kenapa di dalam perjanjian lama ini seolah-olah itu Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden begitu ya. Tapi sebetulnya secara kualitas sebetulnya Allah juga memang betul di saat yang memang betul Allah yang disembah adalah Allah yang transenden, tetapi juga sebetulnya di saat yang sama dialah Allah yang imanen, sebetulnya Allah yang dekat dengan kita. Nah, tetapi ini yang ada di dalam Keluaran yang dinyatakan di dalam perjanjian lama gitu ya. Seolah-olah itu Allah
yang disembah oleh orang Israel pada situ Allah yang transenden gitu ya, Allah yang transenden dan Allah yang tidak dapat dilihat. Lalu kemudian yang kedua adalah ia tak memiliki bentuk yang dapat dihadirkan secara fisik. Kita dapat melihat bagaimana proses itu terjadi dalam Ulangan 14 ayat 11 sampai ayat 19 gitu ya. Dan bahkan ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa, maka Allah menyatakan diri kepada Musa sama seperti semak belukar yang terbakar begitu ya. Semak belukar yang terbakar untuk menyatakan kehadiran Allah pada Musa. Lalu kemudian ciri pribadi yang lain yang bisa kita lihat di dalam PL adalah Allah itu tidak dapat didekati karena keagungannya, karena kesuciannya. Dan hal ini kita dapat melihat dalam Keluaran 19 ayat 12, 13, 21, 22, dan seterusnya. Yang mengingatkan bagaimana ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa di Gunung Sinai, maka umat Tuhan tidak boleh ikut. Hanya Musa. Dan bahkan Musa sendiri tidak bisa memandang Tuhan karena keagungan dan kesucian Tuhan yang ada pada saat itu. Lalu kemudian ciri pribadi Allah yang lain dalam Perjanjian Lama, meskipun dia adalah Allah yang transenden, yang merasa jauh daripada umatnya, tetapi dia mau bergaul intim dengan umatnya. Oleh karena itu, ini dilakukan oleh Allah baik secara individu maupun secara kolektif atau komunal kepada orang-orang Israel pada saat itu. Kalau di zaman para bapak-bapak leluhur, ya, itu Allah menyatakan diri secara individu. Nah, tetapi ketika lewat dari zaman bapak-bapak leluhur daripada orang Israel, ketika mulai mereka lepas dari perbudakan di Mesir, dan mereka berada di Gunung Sinai, maka Allah menyatakan diri kepada mereka secara kolektif. Allah memberitahukan bahwa yang harus mereka sembah adalah Aku yang adalah Aku, Alfa dan Omega. Dan Allah menyatakan diri kepada seluruh orang Israel, supaya mereka mengetahui kepada siapa Allah yang mereka sembah, dan kepada siapa yang seharusnya mereka beribadah. Nah, kemudian pada saat ini bersama-sama kita juga akan melihat konsep ibadah di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kembali pula muncul di konsep ibadah Perjanjian Baru, bait suci dan sinagoge akan muncul kembali, praktik ibadah di bait suci dan di dalam sinagoge, dan Kristus mengambil bagian dalam keduanya. Jadi sama-sama Yesus hadir di sinagoge, lalu kemudian juga Yesus hadir di bait suci. Ya. Nah, lalu kemudian yang penting juga kita lihat bahwa walaupun demikian, ia selalu menekankan bahwa adalah sungguh-sungguh, walaupun demikian ia selalu menekankan bahwa ibadah yang benar adalah sungguh-sungguh kasih kepada Allah, kepada Allah Bapa. Meskipun ia tidak menolak ibadah tradisional, tetapi ia melawan hukum-hukum ritual selama hukum itu hanya diikuti secara formalitas. Dan banyak sekali ayat-ayat yang kita jumpai berkaitan dengan hal tersebut. Betapa berulang kali kita dapat melihat bahwa Yesus sangat marah kepada para ahli Taurat, marah kepada orang-orang Farisi, dan marah juga kepada tua-tua daripada orang Israel. Karena ketika mereka beribadah, mereka hanya melakukan ibadah secara formalitas. Hanya sebatas ritual belaka, bukan berdasarkan atas kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah Bapa. Nah, sehingga sehingga ia meskipun secara ritual-ritual keagamaan yang diwarisi dalam Perjanjian Lama itu tetap ada dipraktikkan di dalam Perjanjian Baru, Yesus selalu menekankan kepada orang-orang pada zaman tersebut bahwa kasih merupakan di atas segalanya. Kasih di atas kebiasaan daripada Sabat, kasih di atas kebiasaan daripada kurban yang merupakan hal yang biasa di dalam praktek-praktek ibadah daripada orang-orang Israel pada zaman tersebut. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa dengan demikian di dalam Perjanjian Baru ini, ibadah adalah suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah, tidak hanya dalam arti bait suci, tetapi juga dalam arti pelayanan kepada sesama dan hidup setiap hari. Dan hal ini kita bisa dapat lihat di dalam Lukas 10 ayat 25, Matius 5 ayat 23, dan bahkan Yakobus 1 ayat 27. Berkali-kali Tuhan mengingatkan bahwa kalau bahwa ibadah yang sungguh-sungguh adalah ibadah yang tercermin di dalam sikap dan perilaku kehidupan daripada mereka. Kalau di dalam Yakobus 1 ayat 27 itu
Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka bahwa kalau engkau beribadah, ibadah yang benar adalah ibadah juga yang harus memperhatikan orang-orang yang berkekurangan pada saat itu. Nah, oleh karena dilihat dari pandangan ibadah dalam PL maupun PB, itu adalah merupakan cara praktik ibadah yang sama, dapat dikatakan bahwa itu merupakan praktik ibadah yang sama, maka ini bisa dapat kita simpulkan bahwa baik perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ibadah merupakan sarana umat untuk bertemu dengan Allah baik secara pribadi maupun itu secara kolektif atau komunal. Dalam ibadah, umat mencari tahu kehendak Allah dalam hidupnya dan juga sebagai sarana di mana kita meminta apa yang inginkan. Ini juga sebagai sarana di mana tempat di mana kita untuk menyatakan segala keinginan-keinginan kita kepada Allah. Jadi ini jelas begitu ya, bagaimana pola ibadah di dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana dengan praktek ibadah di dalam jemaat mula-mula. Nah, di dalam praktek ibadah jemaat mula-mula, jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 7 disebut sebagai ibadah yang dilakukan sebagai hari Tuhan. Nah, walaupun ada acuan tentang kebaktian harian pada awalnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 46, ibadah-ibadah ini nampaknya diadakan di rumah-rumah orang percaya dan dengan sederhana. Nah, dan bahkan di dalam bentuk ibadah mereka sebagian besar terdiri, dan di dalam bentuk ibadah mereka itu terdiri dari ada pujian, ya dapat kita melihat di dalam Efesus 5 ayat 19 dan dalam Kolose 3 ayat 16, dan juga di sana ada doa, ada pembacaan kitab suci, dan bahkan juga ada penjelasan berkaitan dengan firman Tuhan. Jadi berdasarkan hal ini, maka ibadah dalam perjanjian baru sekali lagi dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu persekutuan yang dilakukan oleh umatnya untuk datang memuji, datang berdoa, mempermuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya. Nah, meskipun Allah jauh dari pandangan manusia, ya seperti saya katakan tadi bahwa di dalam keberosan manusia, sebetulnya Allah itu adalah Allah yang transenden dan Allah yang imanen, tetapi karena dalam perdosaan kita, maka kita merasa bahwa Allah itu hanya sebagai Allah yang transenden gitu ya. Nah, meskipun Allah jauh dari pandangan manusia, akan tetapi melalui ibadah secara tidak langsung, pada akhirnya kita merasa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Secara tidak langsung kita telah bertemu dengan Tuhan. Nah, melalui ibadah juga merupakan, seperti saya katakan tadi, bahwa di dalam ibadah juga sebagai sarana yang Allah gunakan untuk menyatakan berkat dan penyertaannya kepada umatnya. Oleh karena itu, karena mengingatkan kepada kita bahwa sifat daripada manusia yang tidak selalu merasa puas dan cukup, pada akhirnya kita mencari cara yang lain gitu ya untuk memenuhi segala keinginan kita gitu ya, dengan cara pada akhirnya ya kepada Allah yang salah gitu ya, kepada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh begitu ya, padahal orang Kristen tapi karena memang dia nggak pernah puas begitu ya, ingin dapatkan lebih. Nah, pada akhirnya supaya mendapatkan berkat yang lebih, pergi ke Gunung Kawi begitu ya, berdoa di sana supaya dia menjadi bisa lebih kaya lagi, padahal dia sudah kaya begitu ya. Ya semoga kita enggak. Nah, sekarang kita akan melihat lanjut di dalam unsur-unsur ibadah di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Jadi ada apa di dalam praktek-praktek ibadah di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, yang pertama ada pujian. Jadi baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, maka ketika beribadah itu tidak terlepas dari pujian. Mengapa demikian? Karena lewat pujian ini membawa hati kita untuk lebih fokus lagi beribadah kepada Allah ketika melakukan ibadah. Nah, lalu kemudian yang kedua ada doa. Nah, di dalam doa ini sebagai sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menyatakan keinginan kita, bahkan juga untuk menyatakan keinginan-keinginan secara kolektif, komunal, dan bahkan juga kita bisa bersyafaat ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada firman Tuhan.
ada firman yang diberitakan, ya, untuk menyatakan apa yang harus dilakukan oleh umatnya sebagai penyembahan sejati kita kepada Allah yang kita sembah. Nah, lalu kemudian ada persembahan. Nah, persembahan ini sebagai wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah, bagaimana Allah telah memelihara hidup kita dari waktu ke waktu, dan bahkan juga bagaimana Allah telah memberkati kehidupan kita. Dan yang terakhir itu ada fellowship, pada persekutuan di sana. Kita dapat melihat di dalam ibadah, baik di dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh orang Israel dan di dalam perjanjian baru, itu ada fellowship. Ada persekutuan umat Allah sebagai satu tubuh Kristus. Oleh sebab itu, panggilan beribadah dalam Alkitab ada secara pribadi dan juga ada secara kolektif. Nah, berkaitan dengan hal ini, Martin Luther mengatakan bahwa dalam ibadah yang terjadi adalah bahwa Tuhan yang pengasih itu berbicara kepada manusia lewat firman-Nya yang kudus. Dan kemudian manusia berbicara kepada Tuhan melalui doa dan pujian. Maka dari itu, dalam unsur-unsur ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada doa dan pujian dan ada firman. Lebih lanjut juga disampaikan oleh Abineno. Dia mengatakan bahwa ibadah mengacu pada kegiatan penyembahan yang dikerjakan oleh umat Tuhan atau orang percaya, di mana dalam ibadah itu terdapat pujian, ada pemberitaan firman, ada pelayanan sakramen, dan bahkan juga ada pelayanan-pelayanan lainnya. Jadi Abineno ini melihat unsur-unsur ibadah itu lebih luas lagi, begitu ya. Tetapi yang tadi saya sampaikan itu merupakan unsur-unsur ibadah yang mendasar yang ada dalam Alkitab, yang harus ada dalam setiap ibadah kita. Nah, sekarang kita akan masuk langsung berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, setelah kita melihat bagaimana ibadah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan juga praktek-praktek ibadah yang dilakukan di dalam Alkitab, perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, bahkan juga di dalam unsur-unsur ibadah yang ada di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Karena sekarang kita akan bersama-sama melihat ibadah online di masa normal, gitu ya. Satu tema yang sangat menarik sekali bagi kita karena ini merupakan satu situasi yang kita hadapi pada saat ini. Bagaimana dengan ibadah online di masa normal? Apakah ini sesuai dengan Alkitab, gitu ya? Nah, dalam Alkitab sebetulnya tidak pernah ada yang dinamakan ibadah online, karena memang teknologi yang ada pada saat ini tidak ada di zaman Alkitab. Namun perlu diingat bahwa dalam praktek-praktek ibadah yang dilakukan dalam sejarah Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ada ibadah yang dilakukan di rumah. Nah, seperti jemaat Kristen mula-mula ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai ayat 47 gitu ya. Ketika masa-masa di mana penantian daripada Roh Kudus pada saat itu, nah maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 pada saat itu ya sangat jelas sekali aktivitas orang Kristen mula-mula di sana ketika mereka menunggu hari Pentakosta gitu ya. Aktivitas orang Kristen di sana, orang percaya di sana itu di rumah gitu ya, dan melakukan persekutuan di rumah. Dan ini juga pernah dilakukan di rumah Priscilla dan Aquila. Paulus mengatakan itu di dalam 1 Korintus 16 ayat 9. Dan bahkan juga ini pernah juga dilakukan di rumahnya Lydia. Dan bahkan juga kalau kita melihat lebih lanjut di dalam Alkitab dilakukan juga di dalam orang percaya lainnya. Bahkan sampai pada masa di mana kekristenan itu diterima dengan baik. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah Alkitab dengan praktek-praktek ibadah yang dilakukan, maka kita dapat dengan jelas gitu ya. Di awal-awal kekristenan itu muncul, maka semuanya ibadah yang dilakukan itu dilakukan di rumah ke rumah gitu. Tidak bisa beribadah di bait Allah. Ya karena memang ya situasi yang membuatnya demikian gitu ya. Nah, artinya ini dilakukan karena situasi khusus gitu. Kenapa saya katakan bahwa situasi khusus? Karena memang di dalam awal-awal kekristenan itu muncul, belum ada gereja, belum punya tempat ibadah, maka mereka melakukan di rumah. Dan konteks pada saat kekristenan itu muncul pada gereja mula-mula, kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu di dalam situasi dan kondisi yang tidak mendukung untuk melakukan ibadah secara komunal di gereja. Nah, tetapi bukan berarti
ibadah orang Kristen di dalam jemaat Kristen mula-mula itu tidak dilakukan secara bersama. Dalam pengertian begini, memang belum ada gereja, itu dilakukan di rumah. Tetapi di satu rumah tersebut bisa terdiri dari 2 kepala keluarga atau 2 rumah tangga atau 3 rumah tangga dan mereka beribadah bersama-sama sehingga terjadi persekutuan di sana. Nah, kita lanjut ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita membahas tentang ibadah online di masa normal ini, bisa kita pahami bahwa menurut saya hal yang sama juga bisa kita pahami berkenaan dengan ibadah online yang dilakukan oleh gereja saat ini. Praktek ibadah online yang dilakukan oleh gereja pada saat ini karena disebabkan oleh situasi dan keadaan yang tidak mendukung. Nah, kita tahu bersama karena ini memang adalah masa-masa pandemi gitu ya. Masa-masa pandemi sehingga kita gereja ya melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bisa melakukan ibadah secara kolektif di gereja. Tetapi ingat bahwa kita bisa beribadah di rumah gitu ya. Masih bisa beribadah bukan berarti kita dilarang untuk beribadah gitu ya. Ini harus juga kita pahami. Dalam konteks yang masa-masa pandemi yang lalu gitu ya, ketika masih banyak sekali yang yang kena COVID dan ini menjadi pergumulan yang besar bagi negara kita, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pada saat itu bahwa tempat-tempat ibadah tidak bisa melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah, dan ini bukan hanya kita sebagai orang percaya, tetapi semua agama tidak boleh kumpul bersama di tempat ibadah. Bisa melakukan ibadah tetapi secara online atau di rumah gitu ya. Nah, kita bukan takut pada COVID-19. Nah, tetapi kita memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi dan mencegah supaya wabah ini tak terus menyebar sebagai implementasi iman kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi sesama. Nah, karena kadang-kadang ada orang berpikir bahwa ketika di masa-masa bukan masa-masa sekarang gitu ya, di masa-masa yang lalu ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang kita beribadah di gedung gereja secara komunal, maka ada orang mengatakan bahwa kamu kok ada orang mengatakan bahwa kamu kurang beriman. Kok kamu lebih takut pada COVID? Bukan. Kita sebagai orang Kristen tidak takut pada COVID, tetapi kita memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi untuk mencegah supaya wabah ini tak terus menyebar sebagai implementasi justru iman kita kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga kita tidak menjadi kluster gitu ya, sebagai transmitter gitu ya, pembawa virus kepada orang-orang yang lain berkontak dengan kita. Nah, selain itu juga ingat bahwa karena pada konteks pada saat itu juga merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah. Ini mengingatkan juga kepada kita bahwa sebagai orang percaya, sebagaimana yang diajarkan di dalam firman Tuhan, hidup di bawah pemerintah, maka ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ayat ini secara eksplisit sangat jelas bagi kita bahwa kita sebagai orang percaya harus takluk kepada pemerintah. Alasannya karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Karena yang pemerintah merupakan wakil Allah di dalam dunia ini. Nah, menariknya, andai kata kita melawan pemerintah, maka Paulus mengatakan sama saja kita melawan ketetapan Allah atau sama saja kita melawan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, maka dari itu, di masa-masa yang kemarin, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa gereja tidak bisa mengadakan secara onsite, nah maka kita gereja bukan takut pada COVID. Nah, tetapi sebetulnya seperti saya katakan tadi, itu mengimplementasikan iman kita sebagai kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan bahkan juga sebagai ketundukan kita kepada pemerintah. Karena itu merupakan saran daripada pemerintah.
Nah, sekarang bagaimana dengan respon kita berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, ibadah online di masa normal Alkitab iyakah? Nah, berdasarkan fakta-fakta kegiatan Alkitab ini, fakta-fakta ibadah di dalam Alkitab yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ibadah online di masa normal tentu saja ini tidak sesuai dengan praktek ibadah seperti yang diperlihatkan di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Jadi berdasarkan fakta-fakta Alkitab yang kita pelajari pada malam hari ini, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, ini memperlihatkan kepada kita tidak sesuai dengan praktek ibadah yang dilakukan di dalam Alkitab. Atau dengan kata lain, tidak memenuhi standar yang dinyatakan Tuhan bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau yang kemarin kan nggak apa-apa, gitu kan, karena memang itu situasi khusus. Nah, tapi konteks sekarang, ketika kita diizinkan oleh pemerintah untuk mengadakan ibadah secara onsite atau dalam pengertian bahwa kita sudah normal, pandemi sudah dapat diatasi, dan kita sudah diberikan kebebasan untuk bisa mengadakan ibadah secara komunal di gereja. Kalau kita lebih memilih ibadah online, maka untuk tetap terus dilaksanakan, maka itu tidak sesuai dengan Alkitab, cara ibadah yang diajarkan Tuhan di dalam Alkitab. Sebab faktanya ibadah online yang dilakukan tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur penting yang ada di dalam ibadah itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Mungkin unsur yang pertama seperti pujian itu ada. Unsur yang kedua doa itu ada. Penyampaian firman itu ada. Belajar tentang firman Tuhan itu ada. Nah, tetapi yang kelima, yaitu berkaitan dengan fellowship, persekutuan kita sebagai anggota tubuh Kristus, itu tidak terpenuhi di dalam kewajiban kita, di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Padahal itu merupakan tuntutan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya bagi kita sebagai orang percaya atau sebagai umat Tuhan dalam kita melakukan ibadah kepada Tuhan. Itu tidak bisa dilepaskan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak adanya persekutuan di antara jemaat sebagai anggota tubuh Kristus seperti yang disampaikan di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, ini penting karena persekutuan sesama anggota tubuh Kristus adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan supaya kita bisa tumbuh secara bersama rohani kita. Tuhan pakai itu semua. Ya, di dalam persekutuan kita di gereja, maka kita bisa mempraktikkan bagaimana itu kasih dengan saudara-saudara seiman kita. Bagaimana kita bisa menolong mereka, bagaimana kita bisa mempraktikkan saling tolong-menolong, bagaimana juga kita bisa mempraktikkan saling mengampuni. Itu semua terjadi bila mana ada persekutuan. Jika kita masih tetap ibadah secara online, itu impossible terjadi gitu kan, karena semuanya dari rumah gitu ya. Kita tidak bisa tahu kabar daripada saudara-saudara seiman kita yang lain seperti apa, bagaimana pergumulannya, karena semuanya kita lakukan secara online gitu. Nah, jadi dengan kata lain bahwa ibadah online ini tidak dapat menggantikan persekutuan dengan sesama serta relasi yang terbangun di dalamnya, karena memang Allah memanggil kita untuk melakukan ibadah secara bersama. Ingat bahwa sejak di dalam Perjanjian Lama, ketika Allah menyatakan diri kepada bapak-bapak leluhur daripada orang Israel seperti Nuh, Abraham, Ishak gitu ya, itu memang secara personal. Nah, tetapi di saat yang sama juga di dalam perkembangan sejarah ibadah orang Israel, panggilan juga beribadah Tuhan nyatakan itu mereka harus beribadah secara komunal, secara bersama. Dan itu mereka lakukan di dalam bait suci, di sinagoge, dan seterusnya sampai di dalam Perjanjian Baru. Nah, pendeta Yakub Tri mengatakan bahwa tele ibadah di rumah sendiri sebaiknya tidak dijadikan sebagai pola atau kebiasaan. Karena menurutnya Allah sudah mengatur pertumbuhan rohani bersifat personal dan komunal. Nah, jadi ada secara pribadi, tapi juga ada secara komunal.
atau secara kolektif. Personal karena menyangkut relasi kita sendiri dengan Allah, tetapi komunal atau secara kolektif atau antar jemaat karena masing-masing ditumbuhkan oleh orang lain. Jadi dengan kata lain bahwa kita saling membutuhkan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Di bagian Alkitab yang lain, di dalam Amsal berbunyi demikian, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kita sama-sama saling membutuhkan satu dengan yang dalam satu persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus. Sehingga kita bisa bertumbuh secara rohani. Ya seperti selanjutnya dikatakan oleh Pak Putri bahwa maksudnya supaya kita bisa tumbuh dalam konteks tubuh Kristus. Karena sebagai tubuh Kristus, seperti saya katakan tadi, kita ya saling di dalam Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ya saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu bisa ada kalau terjadi fellowship di dalam gereja. Nah lanjut, hal senada juga disampaikan dalam pengakuan iman Westminster mengenai penyembahan religius dan hari Sabat. Di dalam pengakuan iman Westminster, di sana dikatakan bahwa penyataan Allah mencukupi untuk memberitahukan kepada manusia bahwa mereka berkewajiban untuk menyembah Allah sejati. Tetapi penyataan alam ini tidak mencukupi untuk memberitahukan bagaimana melakukan penyembahan atau ibadah kepada Allah. Sehingga cara penyembahan yang benar, perhatikan yang saya kasih warna putih tulisannya, sehingga cara penyembahan yang benar adalah yang ditetapkan oleh Allah sendiri, sehingga membatasi dengan kehendaknya yang dinyatakan, bahwa dia tidak boleh disembah dengan cara-cara ciptaan manusia atau segala cara yang tidak dipreskripsi di dalam kitab suci atau tidak digambarkan atau tidak dituliskan di dalam kitab suci. Nah, oleh karena itu saya mengatakan tadi bahwa kenapa kalau misalnya ibadah online terus kita lakukan di masa yang sudah normal, yang sudah masa-masa di masa seperti sekarang ini, sudah diizinkan secara onsite dan secara onsite, maka saya mengatakan bahwa ibadah yang kita lakukan secara online itu adalah bukan ibadah yang alkitabiah, karena tidak memenuhi unsur-unsur penting di dalam ibadah itu sendiri. Oke, yang terakhir, nah kalau begitu apa relevansinya dalam kehidupan kita bergereja saat ini ketika kita pada malam hari ini bersama-sama sudah belajar tentang tema kita pada malam hari ini gitu ya, ibadah online di masa normal alkitabiah kah? Sudah saya jawab tadi begitu ya, tidak alkitabiah. Mengapa? Karena tidak memenuhi unsur-unsur ibadah yang dinyatakan Allah bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus beribadah pada dalam firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, memang ada pendapat-pendapat yang lain ya kontroversi, tapi hanya sedikit sih suara-suara yang tetap ngotot bahwa ibadah online meskipun dibilang ibadah normal itu tidak masalah gitu ya, itu tinggal menunggu waktu aja. Tapi dasar-dasar yang mereka dasar pijakan, alasan mereka kenapa mereka tetap melakukan ibadah online sekalipun sudah onsite itu bukan dari Alkitab gitu ya, bukan dasar Alkitab. Ya, oleh karena itu mereka mengatakan bahwa tinggal tunggu waktu aja. Itu kan tinggal kebiasaan aja gitu kan. Nanti lama-lama juga terbiasa. Itu salah gitu, sesat. Itu tidak benar ya, tidak membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, ibadah yang seperti itu. Karena kita sendiri tahu bahwa dalam kita beribadah online banyak tantangan yang harus kita hadapi begitu ya. Kita sama-sama sudah melewati fase-fase tersebut ketika kita beribadah secara online. Mungkin dari segi waktu gitu ya. Kadang kita bisa terlambat. Kita tidak bisa konsisten gitu ya. Belum lagi ada gangguan-gangguan yang lain gitu ya. Mungkin saja pada saat kita beribadah ada godaan bagi kita untuk apa? Ya sambil minum kopi, makan camilan, baring-baring gitu. Nah, bahkan juga dengan atribut-atribut yang kita gunakan di dalam ibadah tidak sesuai ya gitu ya, tidak sesuai. Nah, meskipun ada satu penelitian begini, STT Amanat Agung itu mengadakan penelitian berkaitan dengan ibadah secara online, dan saya temukan bahwa dari apa yang mereka lakukan penelitian dari sekitar kurang lebih 200-an atau 300 gereja gitu yang mereka melakukan penelitian, mereka temukan bahwa ketika di masa-masa melakukan ibadah online gitu ya,
seperti unsur ibadah yang seperti saya katakan tadi tentang pujian, doa, firman, semua itu mereka dapat. Ya, semua itu mereka dapat. Nah, tetapi ketika berkaitan dengan fellowship, nggak ada, saudara. Mereka nggak dapat. Mereka nggak dapat dan mereka nggak dapat dan di dalam kesimpulan di dalam penelitian mereka, meskipun ketika mereka melihat ratingnya bagus-bagus gitu ya, jam ibadahnya gitu ya, tertib, mereka katanya bisa bertumbuh mendengar ibadah secara online gitu ya. Ya kita karena ini penelitian ya kita mengiyakan gitu ya, persentasinya lebih besar gitu ya, berarti jemaat-jemaat yang mereka teliti itu jemaat-jemaat yang bagus begitu ya, yang betul-betul komit dalam melakukan kegiatan ibadah online. Tapi ketika berkaitan dengan fellowship mereka nggak punya, nggak dapat. Nah, sehingga pada akhirnya di dalam kesimpulan akhirnya mereka juga simpulkan bahwa seperti yang saya sampaikan bahwa ibadah online di masa normal itu yaitu tidak ideal dan bahkan tidak alkitabiah karena memang menghilangkan unsur ibadah yang penting di dalam ibadah kita. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini apa relevansinya untuk kita dalam kita bergereja saat ini di masa yang sudah lebih istilah masa-masa yang sudah lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Ya, ketika kita pada malam hari belajar tentang ibadah online. Yang pertama, mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, yang menjadarkan kepada kita supaya tidak terlena dengan ibadah online dan mengabaikan ibadah onsite di gereja. Jangan terlena. Ya. Jangan membuat kita nyaman dengan ibadah online di rumah sehingga kita tidak mau lagi untuk datang beribadah di gereja. Memang kalau ibadah online gitu ya, nggak repot seperti ibadah onsite di gereja begitu. Kalau di rumah kan ya kita nggak harus bangun pagi-pagi, nggak harus cepat-cepat mandi, gitu kan. Ya lebih fleksibel begitu ya. Nggak mau mengorbankan waktu juga untuk datang di gereja, begitu ya. Lebih apa ya? Lebih memudahkan kita, gitu. Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa mari kita kembali lagi melihat seperti yang sudah diajarkan oleh kita bagaimana seharusnya ibadah yang sejati yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Kita harus tetap kembali datang beribadah ke gereja karena itu memenuhi standar daripada Tuhan dalam kita beribadah. Lalu kemudian yang kedua, mengajak kita kembali pada ibadah yang sejati itu sendiri dengan saudara seiman di gereja. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa dengan adanya ibadah onsite di gereja, maka kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita di gereja. Ada fellowship di sana, ada persekutuan di sana. Nah, sehingga dengan terjadinya persekutuan ini, maka fungsi gereja itu terlaksana seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan. Bagi sesama anggota tubuh Kristus, kita bisa saling menguatkan, gitu ya. Meskipun di dalam kita beribadah di gereja tidak bisa banyak berbicara dengan jemaat ketika dengan jemaat yang lain, tetapi paling tidak ketika kita melihat mereka datang di gereja, paling tidak kita melihat bahwa wah pasti dia sehat, puji Tuhan, gitu. Dan kita bisa menyatakan say hello, gitu kan. Nah itu ada rasa tersendiri gitu ya di dalam kehidupan kita bergereja. Bisa berjumpa dengan teman-teman kita di gereja, bisa melihat wah itu sudah juga merupakan satu hal yang tersendiri ya yang kita rasakan ketika kita datang beribadah di gereja. Ya saya kira itu aja dari penyampaian saya. Semoga ini boleh dapat menolong kita menjawab tema kita pada malam hari ini, ibadah online di masa normal, apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Sekian untuk pembahasan dari saya. Dipersilakan kepada rekan-rekan untuk bertanya atau ada yang mau melengkapi, silakan. Saya stop screen dulu ya. Jadi persilakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau juga mau menyampaikan kesaksian gitu ya. Ketika kita sudah datang beribadah secara onsite, mungkin ada sesuatu yang kita rasakan, boleh silakan. Contoh? Ya, silakan kok. Ya, contoh mau nanya, apa sih bedanya ya kan fellowship-nya kita beribadah onsite dan fellowship-nya kita beribadah secara online gitu loh, contoh. Kalau contoh cuma kalau pada saat kita datang onsite, kita cuma perhatikan orangnya, ada kehadiran orang itu,
tanpa kita berbicara, tanpa kita bersapa gitu kan. Nah, Mm-mm. dengan online kan bisa juga contoh, ya kan? Bisa ya, betul. Ya, dengan online kan bisa juga. Nggak ada bedanya kan contoh. Cuma kita tidak melihat secara real aja orangnya. Itu secara Tapi ini lebih khusus di dalam ibadah raya loh, ini ibadah minggu. ibadah minggu kan. Ya Iya. benar. Kalau online kita kan dari YouTube mana bisa kita sapa satu dengan yang lainnya. Pasti kita kan hanya seperti apa ya, melihat rekaman itu yang yang ditampilkan di YouTube. Setelah Oh, itu selesai YouTube. ya sudah mati. Oh, YouTube ya. Bukan apa ya. Oke. Oke, contoh itu sementara itu dulu contoh. Ya. Oke. Cuma pertanyaan saya contoh. Gimana kok? Fellowship-nya kita kan ditekan apa untuk fellowship. Kalau memang gereja juga untuk membatasi ibadah selesai harus pulang, fellowship-nya itu kan tidak dapat dong contoh. Cuma kalau sekedar cuma melihat orang teman-teman kita datang, sudah kita senang. Tapi fellowship-nya itu esensial fellowship-nya kan itu tidak kita dapat. Ya kan? Kalau sekedar habis ibadah langsung disarankan pulang. Ya, fellowship-nya kan nggak dapat sama sekali contoh. Fellowship kan tetap Antara kita ya kan benar. ini yang kita bahas adalah di dalam konteks di mana gereja sudah normal, ya kan? Gereja yang Jadi sudah normal. contoh. Berarti kan kalau gereja yang sudah normal, fellowship-nya nggak ada penghalang lagi buat kita. Dan bahkan pada saat ini sekalipun kita masih terbatas berkaitan dengan protokol kesehatan, fellowship itu juga tetap ada. Ya. Ya kan? Kita bisa melihat, misalnya saya lihat Komorti datang ke gereja, saya sudah senang. Saya sebagai hamba Tuhan lihat Komorti datang beribadah, saya sudah senang. Ya. Seperti itu. Gitu contoh. Oke, contoh. 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 Senang juga baru contoh sehat-sehat walafiat contoh. Ya, berarti kan saya melihat, wah iya ya, Komorti sehat. Gitu. Contoh satu lagi contoh. Gimana? Mengenai contoh tadi mengutip ini di luar konteks ibadah. Ya. Gimana? Yang tentang Roma itu loh, contoh tentang kita harus mempercayai tentang pemerintahan kita kan. Oh iya betul. Nah, ini seandainya kita berandai-andai aja. Cuma yang terjadi sekarang ini kan memang ada terjadi di daerah Aceh. Ya. Itu kan sudah pemerintahan daerahnya kan bersifat syariah. Iya. Nah, sebagian orang Islam kan Muslim kan mau juga menjadikan Indonesia kan syariah gitu contoh. Nah, itu bagaimana sikap kita kalau seandainya terjadi Indonesia ya kan dimenangkan sama mereka gitu contoh. Sikap kita tetap tunduk atau bagaimana contoh? Yang pertama bahwa saya percaya ya besar kemungkinan itu nggak akan terjadi di negara kita. Kalau semuanya membuat begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalaupun itu pun terjadi sama seperti di Aceh toh juga bukan berarti kita orang Kristen tidak bisa beribadah. Kita masih tetap beribadah kok, diizinkan beribadah di sana. Ya, karena kan Aceh kan masih bagian dari sekalipun mereka menerapkan syariat Islam, kita sebagai orang Kristen di sana masih bisa tetap beribadah. Nah, andai kata sama seperti situasi jemaat yang ada di Roma, sama sekali kan orang Kristen di sana ditekan habis-habisan. Dilarang untuk beribadah karena ditekan habis-habisan karena mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Ya kan? Nah, sebagai orang Kristen bagaimana sikap kita? Sama seperti yang Paulus katakan, kita harus tetap tunduk kepada apa yang seharusnya kita taat kepada pemerintah. Tunduk dalam arti sesuai di dalam firman Tuhan. Kalau misalnya kita tunduk untuk mengingkari iman kita, ya nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin kita tunduk. Karena banyak contoh juga yang lain dalam Alkitab, mereka tetap setia di dalam iman mereka. Oke. Thank you, contoh. Jadi tunduknya sesuai dengan dalam firman Tuhan. I see. Menjawab ya? Thank you, contoh. Ya. Oke, kok. Contoh. Ya, silakan kok. Mau usul aja. Setiap ibadah kan kita tampilkan itu
Ya ini berhubungan dengan Morty juga kan yang berbicara kan disuruh pulang. Ya, Jangan ngomong-ngomong. Nah, saya usulkan itu harus dinonaktifkan. Sebab kalau kita ngomong-ngomong, kita salah di dalam aturan. Kita nggak ngomong-ngomong, kita kan nggak ada fellowship, ya toh. Nah, itu jadi kendala juga. Jadi mungkin perlu dihapuskan dulu. Nanti kalau sudah kambuh lagi, memang harus begitu, baru ditampilkan lagi. Itu usulan aja. ya, makasih Ko Yanto. Jadi ini Kan menjadi dilema kan gugus buat dengan kita. tim gugus ya. Tim gugus ada ya hadir malam hari ini. Ya, itu kan menjadi dilema. Kalau kita bicara-bicara, kita melanggar aturan. Iya, iya. Nah, mungkin mereka mau ngobrol dengan kita, mungkin mereka ada yang mau ngobrol, tapi karena lihat aturan nggak boleh. Nanti kita malah dilihat salah. Maksudnya Koyanto saat selesai ibadah jangan ngobrol-ngobrol gitu Koyanto ya? Iya, betul. Di situ kan aturannya kan nggak boleh. Jadi kalau sudah ibadah langsung pulang, karena di keterangannya di sana. Tapi kan kita masih ngobrol-ngobrol, kenapa? Karena kita juga jaga jarak, ya toh. Kita ngobrol, itu kan fellowship, ya kan? Ya, Nah, sekarang dengan berkurangnya sudah situasi sudah lebih aman, harusnya fellowship kita bisa lebih ditingkatkan. Tapi karena aturan itu terus diputarkan, itu kan menjadi dilema begitu. Iya, pulang kata-kata mulut kalau nggak ngomong. ya itu nanti mungkin dibahas di tim gugus nanti ya. Kita kan juga melihat itu jadi pertimbangan juga sih ya. Dengan situasi yang ada saat ini. Saya mau sedikit tambahkan ya, tadi pertanyaan Komorti tentang ketaatan kepada pemerintah, bagaimana begitu. Dan menurut saya ini ketaatan kepada pemerintah, kita bahkan harus tidak mentaati itu bukan sekedar ketika iman kita ditantang. Misalkan tetap percaya Yesus atau menyangkal begitu. Bukan hanya itu ya, tapi termasuk ibadah ya. Ibadah itu termasuk hal yang esensi ya. Jadi bukan sekedar kita iman atau tidak iman, tapi ibadah atau tidak ibadah. Jadi saya ingin tegaskan bahkan seandainya pemerintah dengan alasan yang tidak sah begitu ya, melarang orang Kristen ibadah, kita harus melawan, kita harus ibadah. Kita tidak boleh tidak beribadah sekedar karena pemerintah tidak bolehkan kita ibadah. Ini beda dengan kasusnya COVID ya. Kalau kasus COVID kan memang ada alasan universalnya begitu ya. Tapi kalau seperti yang di China begitu, gereja itu dikontrol, khotbah-khotbah dikontrol, sehingga gereja tidak bisa mengkhotbahkan Injil secara yang sebagaimana seharusnya. Mereka melawan, mereka beribadah ya gereja bawah tanah. Ya, memang beresiko ya, resiko ya. Jadi ketaatan kepada pemerintah memang prinsipnya sudah benar tadi oleh John Bujani, sebatas itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita wajib mentaati. Tapi begitu perintah dari pemerintahnya itu melawan firman, maka kita bukan hanya disarankan, tapi kita diharuskan tidak mentaatinya. Termasuk masalah ibadah. Ibadah itu hukum yang penting ya. Salah satu dari 10 hukum itu sih tambahan saja menegaskan. Terima kasih. Terima kasih Musa. Ya, apakah ada lagi yang lain? Atau sharing lah ya, boleh ya. Pengalaman ketika sekian lama kita tidak onsite, sekarang ada kesempatan kita onsite, mau share juga nggak apa-apa, mau bagi pengalaman gitu, apa yang dirasakan ketika ibadah onsite itu dibuka kembali begitu. Contoh, Ya, silakan. mau nanya, adakah tips-tips untuk memanaskan mesin-mesin yang sudah dingin, dalam tanda petik mesin-mesin ya orang yang sudah keenakan ibadah online di rumah dengan berbagai alasan itu? Ada enggak tips-tips yang, kan saya dengar kalau Musa khotbah sudah cukup ya, sering menyinggung ke sana juga, tapi masih banyak juga yang sudah terlena seperti itu. Nah, adakah tips-tipsnya itu contoh untuk supaya bersemangat kalau bisa semua seperti itu memahami. Masih dibatasin. Tipsnya ya salah satunya malam hari ini gitu kan. Pembahasan kita berkaitan dengan ibadah online di masa yang sudah normal. Ya kita bahas pada malam hari ini. Kita memberikan edukasi ke jemaat. Tambahkan juga kita tetap terus
mungkin di dalam pemberitaan firman ya bisa kita juga singgung gitu, selalu diingatkan supaya kesempatan ini yang sudah kita punya untuk ibadah onsite harus kita gunakan sebaik mungkin. Kesempatan yang berharga bagi kita karena ini merupakan ibadah yang ideal buat kita gitu. Ya selain tentunya gitu ya bagi jemaat-jemaat yang lama gitu ya, yang sekian lama sudah ibadah onsite terus nggak mau datang, pasti gitu ya, dari kita sebagai hamba Tuhan ya pasti kita ada perhatian khusus gitu ya, cari tahu apa penyebabnya, dan pasti kita akan berupaya untuk berharap supaya bisa ikuti dalam ibadah. Makasih Contau. Terima kasih, C. Ya, saat ini kan contoh saat ini kan mungkin banyak yang akan daftar ke ibadah KU2, namun terbatas oleh shift. Memang untuk KU3 memang dari awal pun KU3 kan sedikit yang datang, sehingga dengan sekarang pun tidak jauh berbeda dengan ibadah normal kata 70-an. Sehingga dengan adanya COVID ini malah jadi berkurang di KU3. Nah, kalau boleh usul saya sarankan mungkin aktivis-aktivis atau mereka yang sudah terbiasa ibadah online disarankan untuk memenuhi KU3. Tapi orang-orang baru, orang-orang yang yang seminggu sekali ke gerejanya, ya diberi kesempatan untuk bisa masuk di KU2. Jadi KU2 ini kita peruntukkan bagi orang-orang yang memang biasa juga seminggu sekali datang. Nah, bagi aktivis-aktivis yang mungkin biasa datang 2-3 kali seminggu ke gereja, mungkin juga berkenan untuk sedikit mengorbankan waktunya untuk masuk KU3. Jadi supaya kita memberi kesempatan sebanyak mungkin orang untuk beribadah. Ini hanya saran saja, silakan dipertimbangkan. Tapi itulah salah satu untuk mendorong orang untuk kembali beribadah. Karena sulit juga kalau kita terbiasa ibadah KU2, tiba-tiba kalau masih pandemi mau daftar telat terus, atau mau daftar juga masih ogah-ogahan, KU3 sebentar KU3 juga malas gitu kan. Nah, jadi itu menimbulkan double kendala lah bagi mereka gitu. Jadi silakan dipikirkan dan didiskusikan. Terima kasih. Baik kok, terima kasih. Ya, apakah masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, waktu sudah menunjukkan 9:30. Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini, meskipun barangkali kami telah beraktivitas sekian lama di sepanjang hari ini, namun kami boleh bersyukur bersama, kami boleh dapat bersama-sama disegarkan kembali dengan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kami berdoa kiranya apa yang sudah kami pelajari boleh mendorong kami, memotivasi kami bagaimana seharusnya kami beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan juga dalam konteks pandemi pada saat ini, di mana pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi kami untuk dapat beribadah secara onsite di gereja, meskipun masih dengan setiap protokol-protokol kesehatan yang ada, ini boleh membawa kami untuk lebih semangat lagi menggunakan kesempatan ini untuk datang beribadah kepada Tuhan, karena seperti yang kami pelajari pada malam hari ini, ibadah yang ideal, ibadah yang sesungguhnya yang Tuhan mau, yang Tuhan nyatakan bagi kita adalah ibadah secara bersama-sama di gereja. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami memiliki hati yang selalu rindu kepada Tuhan dalam ibadah yang dilakukan oleh gereja kami. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong setiap kami supaya tetap senantiasa memiliki hati untuk kembali ingat untuk datang terus beribadah di gereja. Malam hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kami, ketika kami akan beristirahat, Tuhan juga yang boleh menolong kami, menjaga kami supaya kami dapat beristirahat dengan baik, dan bila kiranya esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan dapat melanjutkan semua tugas dan tanggung jawab bahkan pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.